Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya yang Ustadz cintai dan yang Ustadz banggakan, hari ini kita akan belajar kembali tentang pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, di sini Ustadz akan menerangkan kembali tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kemarin Ustadz sudah menerangkan, tetapi secara singkat hari ini Ustadz akan menerangkan kepada kalian secara rinci satu persatu demi poin. Oleh sebab itu, anak-anakku semuanya silahkan diperhatikan dan disimak baik-baik penjelasan dari Ustadz. Oke? Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, agar anak-anakku semuanya memahami masa kanak-kanak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang kedua, dapat menceritakan kembali tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad. Ini adalah tujuan pembelajaran kali ini. Jadi anak-anakku semuanya setelah mempelajari pelajaran kali ini, anak-anak diharapkan dapat memahami masa kanak-kanak Nabi Muhammad dan menceritakan kembali, ya. Oke, agar kalian bisa memahami dan menceritakan kembali, kalian harus mendengarkan baik-baik penjelasan dari Ustadz. Oke? Kelahiran Nabi Muhammad. Nah, yang akan kita bahas pertama kali adalah kelahiran Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, atau bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Jadi Nabi Muhammad itu lahir pada hari Senin. Kenapa kok dinamakan tahun gajah? Karena pada saat Nabi Muhammad lahir, ada pasukan gajahnya Raja Abraham yang menyerang kota Mekah. Sehingga tahun itu disebut dengan tahun gajah. Abdul Muthalib adalah orang yang memberi nama Muhammad. Ya. Jadi yang memberi nama Nabi Muhammad itu adalah Abdul Muthalib, yang berarti orang yang terpuji, karena dia ingin cucunya menjadi orang yang terpuji di seluruh dunia. Ya, Abdul Muthalib itu adalah kakek dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kakeknya ini memberikan nama kepada Muhammad agar dia kelak menjadi orang yang terpuji di seluruh dunia. Bukti dari nama ini adalah doa. Ini Nabi Muhammad sekarang menjadi orang yang terpuji di seluruh dunia berkat nama beliau yang diberikan oleh Abdul Muthalib. Ya. Oke, selanjutnya Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Nah, jadi Nabi Muhammad itu lahir dalam keadaan yatim. Ayah Nabi Muhammad meninggal dunia ketika Nabi Muhammad masih dalam kandungan. Ada yang meriwayatkan masih 3 bulan, dan ada juga pendapat ketika berusia 6 bulan dalam kandungan. Waktu itu ayah Nabi Muhammad berusia 18 tahun. Jadi Nabi Muhammad itu sebelum beliau lahir itu beliau sudah ditinggal oleh ayahnya. Nah, ada yang berpendapat 3 bulan atau ada yang berpendapat 6 bulan. Oleh sebab itu kalian diberikan, dikaruniai seorang atau orang tua, harusnya kalian bersyukur dan menghormati orang tua kalian. Ya. Karena apa? Nabi Muhammad ini adalah nabi yang ditinggal ayahnya ketika beliau masih dalam kandungan. Nah, oke.
Nah, ini adalah silsilah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Siti Aminah. Kakek dari Abdullah, kakek Nabi Muhammad dari ayahnya yaitu Abdul Muthalib, dan kakek dari ibunya yaitu Wahab. Ya. Jadi ayah dari Abdullah adalah Abdul Muthalib dan ayah dari Siti Aminah yaitu Wahab. Dan Abdul Muthalib ini berasal dari Bani Hashim dan Wahab Bani Zuhra. Dan keduanya orang tua Nabi Muhammad ini masih keturunannya Nabi juga. Nah, Siti Aminah keturunannya Nabi Ibrahim dan Abdullah keturunannya Nabi Ismail. Jadi masih dalam satu silsilah, ya, masih dalam satu silsilah atau keturunan. Ya. Oke, selanjutnya Muhammad dalam asuhan Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah adalah ibu asuhan Nabi Muhammad yang pertama, ya. Kenapa kok Nabi Muhammad masih ada ibunya tetapi beliau diasuh oleh ibu susuannya? Karena di negara Arab atau di bangsa Arab itu terdapat tradisi yaitu mengasuh atau menyusukan dan menitipkan bayi-bayi mereka kepada wanita badiah atau dusun di padang pasir, ya. Khususnya ini berlaku untuk kaum bangsawan, ya. Jadi Nabi Muhammad itu adalah manusia atau orang yang berketurunan bangsawan, ya. Nabi Muhammad masih keturunannya bangsawan, ya. Karena itu tradisi di bangsa Arab atau di negara Arab ini sangat dijunjung tinggi, ya. Menyusukan dan menitipkan bayi-bayi mereka kepada wanita badiah dusun di padang pasir. Kenapa kok disusukan atau dititipkan bayi-bayi mereka? Apa tujuannya? Tujuan yang pertama, agar bayi-bayi mereka itu dapat menghirup udara yang segar, ya. Agar bayi-bayi mereka itu dapat menghirup udara yang segar, karena udara di padang pasir itu sangat segar, ya, di padang pasir. Di dusun, ya, maksudnya di dusun padang pasir itu udaranya sangat segar dibandingkan di gurun. Yang kedua, terhindar dari penyakit. Nah, dan yang ketiga, supaya bayi-bayi itu dapat berbicara dengan bahasa yang baik dan fasih. Karena suku Badiah itu terkenal dengan bahasa dan tutur kata yang baik dan fasih. Sehingga tujuan bangsa Arab menitipkan bayi-bayi mereka di Badiah itu salah satunya adalah agar mereka dapat berbicara dengan bahasa yang baik dan fasih. Oke. Sebelum disusui oleh Halimatus Sa'diyah, Nabi Muhammad disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah selama 3 hari. Jadi sebelum Nabi Muhammad disusui oleh Halimatus Sa'diyah, Nabi Muhammad disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah selama 3 hari. Suwaibah itu siapa? Suwaibah adalah pelayan paman Nabi yang bernama Abi Lahab. Jadi Suwaibah sebelum diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, beliau disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah selama 3 hari. Nah, mengenal sosok Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah itu orangnya seperti apa? Beliau dari keturunannya apa, ya? Nah, simak baik-baik. Halimatus Sa'diyah adalah seorang wanita Badiah dari Bani Sa'ad dan dari kabilah Hawazin. Kabilah itu apa kemarin? Kelompok atau suku, ya.
Tempat tinggalnya tidak jauh dari kota Mekah. Di perkampungan Bani Sa'ad inilah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh dan dibesarkan. Keadaan Halimah sebelum mengasuh Nabi. Bagaimana keadaan Halimah sebelum mengasuh Nabi? Yang pertama, binatang ternaknya kurus-kurus, ya. Sebelum mengasuh Nabi itu keadaan Halimah itu binatang ternaknya kurus-kurus, kehidupannya agak menderita dan keluarganya yang miskin, ya. Jadi Halimah itu adalah orang atau dari keluarga yang miskin. Perawakannya juga agak kurus dan sering kekurangan air susu karena dia atau beliau itu jarang sekali mendapatkan gizi, ya. Jadi sering kekurangan air susu sehingga anak kandungnya sering menangis karena tidak mendapatkan makanan dari air susu ibunya. Setelah Halimah mengasuh Nabi, keadaannya berubah secara drastis. Dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang mengakibatkan binatang ternaknya berkembang biak dengan banyak sekali. Tanaman kebun dan sayurannya pun tumbuh dengan subur. Dan penghidupannya mulai makmur, ya. Mulai terangkat derajatnya Halimatus Sa'diyah setelah mengasuh Nabi Muhammad. Dan Halimah pun menjadi gemuk dan sehat, ya. Setelah Nabi Muhammad diasuh oleh Halimah, kehidupan Halimah pun berubah secara drastis. Dia binatang ternaknya yang semula kurus-kurus, sekarang binatangnya berkembang biak dengan pesat. Tanaman kebun dan sayurannya pun subur dan penghidupannya mulai makmur, ya. Dan air susunya menjadi banyak, ini yang terpenting, sehingga anaknya tidak pernah menangis lagi karena kekurangan susu ibunya. Karena berkat rahmat dari Allah, karena Halimatus Sa'diyah sudah ikhlas mengasuh Nabi Muhammad, ya. Oke, demikian pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan jangan lupa ya anak-anakku semuanya dicatat apa yang telah dijelaskan oleh Ustadz di buku kalian masing-masing, ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.